Jadi saya turut, kalau disebut membidani terlalu sombong rasanya. Saya turut mengamati perjalanannya, kritisisme saya masuk, terus apresiasi saya masuk di situ, dan beliau meramu dengan cukup proporsional. Jadi saya seneng gitu. Baik pemirsa, saya berada di sekitaran halaman Pemda Kabupaten Purwakarta bersama dengan pencipta syair dan puisi ilalang ya. Ya baik, kita akan berbincang sejenak dengan pencipta syair puisi konser ilalang di Gedung Yudhistira pagi ini pemirsa. Dengan Bapak siapa saya bicara Pak? Nana Supriyana. Jadi acara hari ini adalah suatu manifestasi 1 tahun di mana kami berkolaborasi dari seni puisi disinergikan dengan musik. Maka timbullah band ilalang yang memusikalisasi puisi-puisi yang saya ciptakan. Dalam kurun waktu 1 tahun ini kami berkembang dan alhamdulillah sudah 13 lagu digubah dari sebuah seni puisi menjadi seni musik. Dan alhamdulillah pada hari ini konser ini dilakukan, kami melihat tanggapan animo masyarakat sangat baik sekali, yang menjadi motivasi kami untuk lebih banyak berkembang, lebih baik untuk kedepannya. Kalau boleh tahu Pak, tepatnya tanggal berapa tuh syair ilalang ini diciptakan pertama kali Pak? Kalau syair ilalang itu dari tahun 94 saya buat. Hanya di saat kolaborasi ini kita mulai di tanggal 1 Mei 2023. Jadi ini lebih cepat 2 hari sebelumnya ya. Jadi kita tuh 1 Mei itu baru 1 tahun. 1 Mei 2023 kita sudah mulai membentuk ilalang ini. Berarti ini memang anniversary-nya tanggal 1 Mei ya? 1 Mei 2024 semestinya gitu. Tadi yang mensupport kegiatannya dari mana saja Pak? Mungkin dari rekan atau musisi yang lain Pak? Bisa diceritakan? Jadi untuk acara sponsor ini yang supportnya pertama adalah dari Dinas Dispora Parbud Kabupaten Purwakarta, khususnya di kebidangan kebudayaan. Lalu dengan di Rumah Kata Sang Ilalang, di mana tempat para seniman puisi itu bersinergi. Lalu ada Radio FM, ada Putri Brownies dan lain sebagainya. Seperti itu. Mereka yang mensupport acara ini tetap berjalan dengan baik seperti ini. Baik Pak, harapan Pak ke depan untuk ilalang ini Pak? Harapan saya pribadi dan ilalang bahwasanya acara ini bisa menjadi motivasi untuk rekan-rekan seniman lainnya untuk lebih berkembang, ikut ya menjadi motivator dalam melakukan pergerakan seni di Purwakarta khususnya dan di Jawa Barat pada umumnya. Bahwasanya seni bisa dari mana saja dan bisa dikolaborasikan dengan apa saja seperti itu. Baik, terima kasih ya dengan Kang Nana Supriyatna. Ini asli orang mana ini? Saya asli Jakarta. Asli Jakarta, tinggal di mana nih? Tinggal di Perapatan ini, Taman Pahlawan. Oh, Taman Pahlawan ya. Jadi asli kelahiran Jakarta tapi namanya nama Sunda. Iya. Dan tinggal di Purwakarta ya. Baik, sukses selalu ya untuk syair puisi ilalang dengan Kang Nana ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, sehat Ngom? Luar biasa. Tujuh naon Ngom jadi? Lagi mengapresiasi sebuah kegiatan yang berjudul Konser Tumbuh Ilalang. Ya. Nah, ini 1 tahun memperingati kelahirannya ilalang ya. Ilalang itu grup ya. Betul. 1 tahun siar syair ilalang. Nah, kami sebagai warga Purwakarta yang memang rindu kegiatan-kegiatan seperti ini kan memang minim ya, Kang Ali ya. Pertama, kami mengaturkan apresiasi sangat luar biasa kegiatan ini. Mudah-mudahan terus berkelanjutan. Kang Ali sebagai orang di belakang layar dan juga orang di depan layar juga ikut tampil dalam ini tokoh The Living Legend Purwakarta di dunia kesenian. Ada Kang Iman Ule, ada Kang Wawan Kore Legend lah ya. Amin. Ada Pak pengacara juga. Pak siapa, perkenalkan lagi Pak Ali? Ini nama panggungnya Sang Ilalang.
no panggung sang ilalang. Iya. Oh, jadi sang ilalang ini. Jadi acara ini, band ilalang ini pemegang komisaris utamanya beliau lah. Oh, beliau. Ya, Siap. CEO atau komisaris utama, jadi pemilik lah segala macamnya. Ya. Jadi beliau ini adalah selain sebagai pengacara, beliau juga penulis puisi. Jadi ada beberapa karya puisinya yang sudah dibukukan. Ya. Nah, dari beberapa karya puisi itu saat ini dimusikalisasi oleh grup Ilalang. Ini awalnya adalah perjalanannya ada lomba baca puisi waktu itu. Lomba baca puisi syair Ilalang ini sempat dilombakan juga. Terus kemudian ketika akan menjadi musikalisasi puisi ini adalah melalui tahapan lomba laguisasi puisi, di mana penyelenggaranya waktu itu Kang Iman Ule, tempatnya di Kampung Sate. Itu yang perdana berarti ya? Yang perdana. Jadi pertama kali lagu ini puisi-puisi ini bertransformasi menjadi lagu itu adalah melalui event laguisasi puisi. Jadi di event itu ada beberapa kelompok yang lolos seleksi dan mereka tampil di Kampung Sate waktu itu. Dan yang menjadi juara pertamanya adalah Reni, yang tadi menjadi vokalis utama dari Ilalang. Jadi Reni ini aransemen puisi ini mengubah puisi ini menjadi lagu, mengkomposisi, memusikalisasi puisi ini menjadi lagu oleh dia. Nah kemudian setelah lulusan dari laguisasi puisi ini kemudian sang Ilalang ini berinisiatif untuk membuat sebuah grup, di mana grup itu terdiri dari Reni, Unyin, terus di belakangnya ada Ube, terus ada Willy. Mereka mengaransemen, mengkomposisi beberapa puisinya. Sampai hari ini ada 13 puisi karya sang Ilalang yang sudah digubah menjadi lagu, dimusikalisasi. Dan tadi sudah ditampilkan ada sekitar 8 puisi. Dan tadi juga Kang Iman Ule sangat luar biasa. Turun Kang Iman sudah mau tampil, sudah luar biasa, memberikan kepiawaiannya dalam. Karena beliau juga di event perdana tadi terlibat langsung kan? Iya, sebagai jadi bagian dari perjalanan fasilitator sang ya. Ilalang. Dan selain itu juga beliau juga banyak memberikan influence atau masukan-masukan kepada personil-personil Ilalang. Seperti tadi disampaikan juga oleh Reni. Begitu barangkali. Siap, lumayan luar biasa Kang Ali. Nah ini selanjutnya ini ada sejarawan kita yang turut mengapresiasi, ini Kang Naurid, Profesor Naurid ini. Ini sejarawan Purwakarta memang dibekali memang disiplin ilmunya kesejarahan ya. Ini jebolan dari UIN ya, UIN Gunung Jati yang turut apresiasi. Nanti kita minta komentarnya. Kita langsung ke The Living Legend, Kang Iman Ule. The Living Legend. Sebentar lagi akan menerima Lifetime Achievement dari Ali Nobel Award. Kang Iman, Kang Iman kan yang kami kenal di urusan kesenian udah udah manukna lah. Reputasi internasional juga luar biasa. Beliau juga orang di belakang layar dari karya-karya besar. Kalau pemirsa tahu yang selalu mengiringi kegiatan dan dalam tampilan audiovisualnya Kang Deddy Mulyadi ada beliau lah. Ya, ketika Kang Deddy Mulyadi marah-marah di YouTube-nya atau sedang menolong orang adegan kita tuh tidak akan nyurup ya kalau nggak ada background musik yang diciptakan. Nah inilah orang di belakang layar yang pencipta musik. Beneran ya, Tak? Nah, Kang Iman. Jadi dari awal kami mengenal sampai hari ini bagaimana evaluasi Kang Iman dalam berkesenian di Purwakarta, sejauh mana progresnya dan apa sih menurut Kang Iman yang perlu dieksplor lagi atau untuk kemajuan kesenian ini? Karena dua keyword ya, di situ ada progres dan ada Purwakarta. Ya. Kalau progres secara individu semua berkembang berdasarkan lingkungannya masing-masing kan. Tetapi kalau menyabet Purwakarta itu udah urusan administrasi, urusan wilayah dan sebagainya. Saya tidak melihat kata Purwakarta itu terlibat langsung pada tumbuh kembang kesenian gitu. Itu aja. Jadi harusnya ada semacam officially terlibat merumuskan literasi tentang kesenian ini. Karena itu bagian penting dari pembangunan yang dinakodai oleh pemerintah. Gitu. Nah, saya berharap yang sekarang-sekarang kan udah pada ganti tuh, yang baru-baru bisa lebih welcome di dalam menggodok literasi, bukan literasi buku maksud saya ya, literasi kesenian di sini, pembacaan. Purwakarta itu kecil, ngelolanya gampang kalau ada ilmunya. Nah, itu. Jadi saya ini contoh aja barusan konser tumbuh Ilalang ya. Saya kenal dengan beliau tuh senang kalau ngobrol. Senangnya apa? Orang tuh
banyak ngomong, tapi kadang-kadang bukan dia ya. Rata-rata orang banyak ngomong, malas mendengar. Dia itu pendengar yang baik untuk saya. Jadi saya turut, kalau disebut membidani terlalu sombong rasanya. Saya turut mengamati perjalanannya, kritisisme saya masuk, terus apresiasi saya masuk di situ, dan beliau meramu dengan cukup proporsional. Jadi saya seneng gitu. Saya seneng dengan hal-hal seperti ini. Ini harus lebih banyak. Jadi supaya tumbuh kurang lebih landasan threshold estetika untuk semua. Nanti kalau lebih banyak kayak gini, oh itu Reni nyanyinya bagus, teknik nyanyinya gini, oh yang main tuh ngatur soundnya bagus, dia sudah tahu takaran, oh ini berarti aransemennya bagus, dia tahu frekuensi dan lain sebagainya kan. Saya bilang juga, selain dari peristiwa kesenian, tadi itu peristiwa ilmu pengetahuan bagi orang yang berpikir. Makanya tafakkaru kata Allah Subhanahu wa taala. Oke, takbir. 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 Tuhan membenci orang yang tidak menggunakan akalnya. Gitu. Brother, I love you. Luar biasa. Itu sekaligus closing statement ya. Jadi luar biasa. Kalau kami tangkap tuh satu poin perlu ada kehadiran negara di sini. Yang kedua ya masyarakatnya juga harus terus meningkatkan apresiasinya, karena kegiatan-kegiatan seperti ini justru kalau di luar negeri ini populer nih. Kalau di negara-negara yang bertaraf kemajuan dan peradaban tinggi ya konser-konser seperti ini. Apa narasumber sih? Komentator juga. Mau ayah jika wawancara dia. Ya kita. Nah inilah kalau orang-orang kesenian ya kayak begini tidak perlu diformat ya, tidak dia perlu. Dia cemburu sepanjang waktu sama saya masalahnya. Itu hanya masalah wanita. Dan wanita itu sudah dimiliki orang sekarang. Selanjutnya bukan apresiasi, ini justru tokohnya berarti ya, tokohnya. Ya, tokoh utama dari konser Ilalang ini. Mangga Pak pengacara. Ini jarang-jarang juga kan ini kita temukan pengacara yang punya passion ke kesenian nih. Ini harus diperbanyak lagi. Kalau bisa satu pradi itu seluruh nasional itu harus beki, Pak. Mangga, Pak. Ya, saya cuma bisa lihat bahwa hari ini gitu terbukti bahwa Purwakarta punya banyak talent orang-orang yang berjiwa seni, yang punya itikat baik kepada seni, mau memajukan seni, mau berkarya. Hari ini adalah bukti bahwasanya bisa ada sinergi sebuah seni berpuisi berkolaborasi dengan seni musik. Artinya Purwakarta yang serucang iman kecil menyimpan banyaknya talent-talent seniman yang seharusnya bisa menjadi motivasi pada pemerintah daerah buat mengeksplor itu gitu. Dan 1 tahun ini adalah bukti bahwa seni bisa jadi apa saja, bisa menghasilkan yang lebih baik, dan bisa menjadi motivasi buat para seniman-seniman lainnya untuk tidak takut, tidak malu, tidak ego untuk berkesenian. Terima kasih untuk semuanya yang udah support ya, Kang Imanule yang selalu memberikan ujangan-ujangan, Kang Ali dan Kang Rudi yang selalu bahu-membahu menceritakan Purwakarta yang berkesenian. Kita mau teletabis. Terima kasih semuanya. Silakan yang lainnya. Siap, makasih. Luar biasa nih Pak Lawyer kita. Ada sejarawan di sini. Nih, ada persentuhan sejarawan sebetulnya ya, seni dan kesejarahan kan masih satu rumpun ya. Gimana nih Profesor Nurid? Ya. Kesan-kesannya dalam acara ini? Sebetulnya kalau misalkan tadi ya memang rumpun sosial atau humaniora salah satunya, sastra, sejarah, kemudian retorika, itu semuanya memiliki sejarah panjang untuk kehidupan manusia. Salah satunya ini seperti seni sastra. Sastra itu adalah bagian dari ruh atau kehidupannya manusia. Tidak ada manusia yang tidak menyukai dengan yang namanya sastra. Itu sangat harus dilestarikan menjadi budaya bagi manusia. Meskipun saya juga tahu kalau Sang Ilalang ini punya profesi yang berbeda, tapi karena memang
beliau ini manusia berbudaya, nah, maka bisa melestarikan yang namanya di seni sastra. Seperti itu sih dari saya. Seni masuk produk sejarah nggak Pak? Masih produk sejarah. Produk sejarah juga sejarah kan? panjang kesenian itu pasti manusia berkaitan dengan manusia. Dan ini juga menjadi sejarah juga di Purwakarta nih kegiatan hari ini. Masih gede Inggris. Ya, sepakat nggak Pak Naurid bahwa ini nih sejarah baru nih di Purwakarta, sebuah kegiatan konser musikalisasi puisi. Sangat sepakat. Ya. Ya sejarah baru bagi saya. Iya, karena bisa main di Berapa tahun saya terbuang diasingkan dari gedung pertunjukan yang saya turut menggagas di dalamnya. Terima kasih ya. Alhamdulillah. Banyak hikmahnya Pak. Saya bisa reuni. Oke, satu orang lagi nih, Kang Rudi Aruri. Closing Kang Rudi Ardi. yang Ya. menjadi apresiator juga performer di acara ini. Tidak akan ada musikalisasi puisi tanpa ada puisinya dulu ya. Jadi yang tadi ditampilkan itu adalah bentuk alih wahana atau respon terhadap teks puisi yang sudah ada sebelumnya. Jadi ketika pertama dulu saya kenal Pak Nana juga, kami dipertemukan oleh puisi. Saya kenal Kang Ali dipertemukan oleh puisi. Saya kenal Kang Iman juga dipertemukan oleh kesenian juga gitu. Dan puisi tadi itu adalah puisi yang beralih rupa begitu ya, jadi sebuah lagu. Sayang tadi mungkin harusnya juga ada sedikit penjelasan proses kreatif ya, bagaimana proses kreatif tersebut juga mungkin disampaikan dari mulai teks jadi satu nada, apakah nadanya itu berpijak pada kata-kata itu sesuai dengan nuansanya atau dan lainnya. Mungkin perlu ada waktu khusus memang ya, nanti mungkin Kang Iman juga akan ada kelas-kelas khusus kita akan gelar ke depannya begitu. Ini sebagai satu awalan juga bisa jadilah, ke depannya akan ada workshop mungkin ya Iman. Depannya juga nanti akan ada lomba-lomba dan sebagainya. Pokoknya nantikan aja lah ya. Terus berkembang, terus tumbuh tadi. Dan kalau tadi mendengar kata tumbuh, itu sengaja kita tambahkan pada kata konser ini. Konser tumbuh. Jadi kalaupun nanti ada konser lanjutan berikutnya, akan ada sesuatu yang beda dengan konser sebelum-sebelumnya. Itu terus bertumbuh, terus berkembang. Sebagaimana ilalang ya. Dan semoga ilalang ini tidak dibabat begitu ya. Ilalang ini tetap hidup, tidak dibantai, tidak disiangi dan lain-lain. Yang pasti Pak Nana punya tanggung jawab besar. Setelah barusan selesai, tanggung jawabnya sebagai penulis itu tidak harus jadi tidak ada alasan buat tidak nulis lagi. Harus ada karya-karya baru lagi berarti kalau begitu. Ya, dan buat Reni juga dan kawan-kawan terus berkembang juga dan sebagainya. Oke, seperti itu. Terima kasih. Sukses terus. Kapo. Oke, terima kasih. Hatur nuhun Kang Ali dan kawan-kawan sedayana. Demikian wawancara atau obrolan santai kita. Mudah-mudahan ini menjadi hasanah informasi bagi pemirsa Purwakarta TV dimanapun berada, karena konten kesenian terus kita eksplor lagi dalam program-program berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.